Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Nah, jadi kemarin itu Bapak udah berikan materinya dalam bentuk file PDF. Namun ada beberapa yang ingin bertanya dan meminta untuk dijelaskan. Baiklah, berikut akan Bapak jelaskan sedikit saja. Mohon diperhatikan dengan sebaik mungkin. Nah, di sini di statistika Bapak hanya membahas tentang ukuran pemusatan data berkelompok ya. Karena nanti pengembangan soalnya bisa kita lihat dari ukuran pemusatan data. Pertama ada yang namanya rataan atau min, atau disebut juga dengan nilai rata-rata. Nah, di sini nilainya kalau pada ukuran pemusatan data tunggal, di situ kita bisa melihat yang namanya rata-rata nilai X atau X bar. Itu adalah nilai X1 tambah X2 tambah X3 tambah seterusnya Xn per N. Artinya adalah nilai rata-rata itu adalah nilai data pertama, data kedua, sampai data berikutnya dibagi dengan banyaknya jumlah data. Contoh, di sini ada tentukan nilai rataan dari nilai berikut 5, 7, 8, 6, 9, 8, 6, 7. Nah, untuk mencari rata-ratanya, pertama kita jumlahkan nilainya 5 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 6 tambah 7. Baru dibagi 8. Mengapa dibagi 8? Karena jumlah datanya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan 8 ya kan? Makanya hasilnya kita jumlahkan semua, baru dibagi 8, hasilnya jadi 56 per 8 sama dengan 7. Untuk menentukan nilai tengah antara 63 sampai 65 itu kita jumlahkan 63 ditambah 65 dibagi 2, hasilnya jadi 64. Kemudian yang ini juga gitu. 66 ditambah 68 dibagi 2, hasilnya 67. 69 ditambah 67 dibagi 2, hasil 70. 72 ditambah 74 dibagi 2, hasilnya 73. Nah, kemudian ini kita jumlahkan semua ya. Dapatlah nilai 100 ya. 61 tambah 64 tambah 67 tambah 7 sampai 100 ya. Setelah dapat hasilnya, ini kita kalikan FI dikali XI ya. Jumlah keseluruhan FI dikali XI. Kita kalikan aja. 5 dikali 61 hasilnya 305. 18 dikali 64 hasilnya 1152. Begitu seterusnya ya, sampai terakhir. Nah, begitu udah kita kalikan, kita jumlahkan 305, 1152, 2814. Kita jumlahkan dapat hasilnya 6725. Kemudian kita masukkan rumusnya ya. Nah, ini kan berarti dia nilai sigma FI-nya ya. Ini sigma FI-nya. Nah, di sini nanti sigma FI dikali XI. Ya. Jadi di sini nanti kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan dapatnya 6725, kita masukkan ke rumusnya. Nah, rumusnya tadi X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, berapa nilai sigma FI-nya? Nilai sigma FI dikali XI berapa jumlahnya? Dapatlah 6725. Dibagi dengan sigma FI. Sigma FI-nya itu ada 100 ya. Jadi 6725 dibagi 100 hasilnya 67,25. Di sini ada yang namanya modus ya. Modus itu nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang paling sering muncul. Jadi kalau misalnya diberikan beberapa data, kita bisa tahu nilai yang frekuensinya paling besar atau nilai yang paling banyak muncul itu namanya modus ya. Nah, di sini kalau saat dalam data tunggal kita dapat, ini Bapak kasih contoh ya, ada 2, 3, 3, 4, 5. Nah, karena 3 ini adalah nilai yang sering muncul, maka inilah nilai modusnya. Di sini ada ya. Dan begitu juga dengan ini. Karena 3 sama 4 nilainya yang paling banyak, maka modusnya 3 sampai 4. Nah, kalau yang C ini dia nggak ada modusnya karena semua nilainya jumlahnya sama. Sama-sama besar, sama-sama datanya ada 2, 2-nya ada 2, 3-nya ada 3, 2-nya ada 2, 3-nya ada 2, 4-nya ada 2. Jadi semua jumlah datanya sama, sehingga modusnya tidak ada. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita buat dalam bentuk data berkelompok ya. Contohnya ini ada tabel berikut. Di sini ada datanya 1, 2, 3, 4, ada 6 kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian frekuensinya di sini. Nah,
Nilai modusnya itu dapat kita cari dengan rumus MO ditambah TB. MO sama dengan TB tambah S1 per S1 tambah S2 dikali P. Di sini kita terangkan sebentar. TB itu tepi bawah. Tepi bawah kelas modus. SI itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan S2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dan P itu panjang kelas. Nah, kemudian bagaimana cara mencari nilainya ya? Kita cari. Nah, di sini ada datanya sebagai berikut. Ya. Pertama kita cari dulu nilai tepi bawahnya. Tepi bawah itu nilai frekuensi modusnya. Jadi kita cari dulu kelas yang frekuensinya paling banyak. Nah, di sini kelas yang frekuensinya paling banyak kan 11 ya. Di sini ada 11 karena dia frekuensinya paling tinggi, berarti dia modusnya 11. Kelas modusnya 11. Berarti ada di kelas 55 sampai 57. Ini dia. Nah, kemudian setelah dapat, ini dia kelasnya. 55, ini 55 sampai 57. Kita ingin mencari nilai TB-nya, tepi bawahnya. Berarti untuk mencari tepi bawahnya, itu nilai yang paling bawah. Kan ini 55 nih. Nah, 55 kita kurangkan dengan 0,5. Hasilnya menjadi 54,5 ya. Dapatlah dia 54,5. Nah, kemudian kita cari S1-nya. Nah, tadi kan S1-nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ya. Berarti frekuensinya kan 11. Nah, S1-nya itu 11 kurang 10. Nah, ini dia. Sama 1. Nah, S2-nya berikut sebaliknya ya. 11 dikurang 6. Nah, itu dia. 11 kurang 6 hasilnya menjadi 5. Kemudian kita cari panjang kelasnya. Untuk mencari panjang kelasnya itu sebenarnya bisa kita lihat dengan 49 dikurang 46. Atau 52 dikurang 49. Atau 58 dikurang 55. 61 kurang 58 juga boleh. Artinya panjang kelasnya. Jadi di sini kita dapat panjang kelasnya itu ada 3 ya. 49 dikurang 46 sama dengan 3. Nah, kalau udah dapat semua nilainya, tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Di sini ada nilai modusnya TB ditambah S1 per S1 tambah S2 dikali P. Sehingga hasilnya 54,5 yang tadi ya kita dapat. Ditambah 1, satunya itu dari 10 dikurang 16 tadi ya. 11 kurang 10, maaf 11 kurang 10. Kemudian 1 ditambah 5. 5-nya tadi kita dapat dari sini ya, 11 kurang 6. Kita kalikan 3, 3-nya itu di panjang kelas. Jadi dapat kita dapat hasilnya 54,5 ditambah 1 per 6 dikali 3, hasilnya 55. Nah, itulah tadi dia nilai modusnya. Jadi jangan sampai salah ya. Pertama cari dulu nilai frekuensi tertingginya, nilai modusnya ya, kelas modusnya. Kalau udah dapat nanti bisa kita masukkan semua nilainya. Tapi kalau belum dapat nilai frekuensinya ya belum nggak bisa. Nah, cari dulu sini. Nah, yang terakhir ada namanya median. Median itu nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi nilai tengah data yang diurutkan. Kalau belum diurutkan belum bisa kita cari nilai mediannya. Misalnya diketahui sebuah, misalnya ini ilustrasi saja. Ini ada sebuah data tunggal. Ya, data tunggal ya. Di sini kita ingin mencari nilai mediannya. Misalnya tengah-tengah ini namanya median. Median itu adalah kuartil kedua ya, atau disebut juga dengan median. Nah, di tengah-tengah X1 sama X2 ini namanya kuartil 1 atau kuartil bawah. Q1 atau kuartil bawah. Di tengah antara X2 dengan X3 ini namanya Q3 atau kuartil atas. Nah, sementara X2 ini namanya kuartil 2 atau Q2 atau dengan disebut kuartil tengah. Nah, misalnya ini ada data. Ada 10, 15, 15, 20. Nah, sebagainya ya. Sampai berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ada 13 data. Tapi data ini belum diurutkan. Makanya untuk mencari nilai mediannya, itu kita urutkan dulu datanya. Kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Harus diurutkan. Kalau nggak diurutkan nggak bisa. Udah 10, 15, 15, 20, 25, 30, 45 sampai 80. Kita carilah berapa nilai yang di tengah-tengah antara data ini. Nah, kita cari ternyata
Tengah-tengah itu 30. Nah, ini dia nilai Q2-nya atau mediannya. Nah, di tengah-tengah antara 10 sampai 30 sampai 25 ya, kita ambil ini. Ini berapa tengah-tengahnya? Tengok, ternyata ada 2 angka karena kan dia genap nih. Ini dia. Untuk mencari nilainya itu kita jumlahkan 15 tambah 15 dibagi 2, hasilnya jadi 15. Sama juga dengan kuartil 3-nya, Q3-nya atau kuartil atasnya. Karena dia genap, kita jumlahkan dulu. 55 ditambah 57 per 2. Hasilnya menjadi 56 ya, 56. Nah, jadi gitu. Nah, ini kalau dia data tunggal. Jadi kuartil itu adalah nilai yang ada di tengah-tengah data. Kuartil 2 ya, atau median. Nah, berikutnya kita ingin mencari nilai mediannya dari data berkelompok. Nah, berikut ada tabelnya. Di sini ada tabelnya, ada nilai F ini tadi kita udah tahu namanya frekuensi ya. Frekuensinya. Nah, F besar ini namanya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ya. Artinya jumlah frekuensinya. Nah, jadi untuk beberapa soal itu nilai frekuensi kumulatifnya tidak dikasih tahu. Jadi nilainya cuma ada sini aja. Jadi pertanyaannya, gimana cara mencari nilai frekuensi kumulatifnya? Nah, coba perhatikan. Untuk mencari nilai frekuensi kumulatifnya, di situ ada 4. Ini kan 4 nih. Kita geser 4 kemari. Udah. Kemudian 4-nya kita tambah 6. 4 tambah 6 sama dengan berapa? 10. Nah, kemudian 10 ditambah 8 sama dengan 18. 18 tambah 10 sama dengan 28. Nah, dapat 28 ditambah 6 sama dengan 34. 34 ditambah 3 sama dengan 37. 37 tambah 3 sama dengan 40. Berarti inilah nilai frekuensi kumulatifnya ya. Nah, jadi saya ulangin. Untuk mencari nilai frekuensi kumulatifnya, pertama kita ambil nilai frekuensi paling atas. Ada 4. 4 ditambah 6, 10. 10 tambah 8, 18. 18 tambah 10, 28. Sampai seterusnya. Sampai 37 tambah 3 sama dengan 40. Itu dia nilainya. Nah, untuk mencari nilainya, nilai mediannya, ini ada rumusnya. Median itu sama dengan tepi bawah tambah TB K kurang FI per FI kali P ya. Jadi tepi bawah dikali K dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi dikali P panjang kelas. Tadi kita udah tahu tepi bawah sama panjang kelas ya. Gimana cara mencarinya? Sekarang kita cari K-nya. Ini untuk mencari K, pertama kita tentukan dulu nilainya dengan IN per 4 ya, karena harus 4 kan nilainya 4 ya. Ini adalah nilai kuartilnya. Nah, jadi kita ingin mencari nilai Q-nya itu berapa. Karena kita ingin mencari nilai median, berarti kan kita ambil Q2. Berarti kita ambil ini Q2. Sehingga hasilnya nanti Q2 kali N per 4. N itu nilai F yang paling bawah, frekuensi kumulatif paling bawah. Berapa nilai frekuensi kumulatif paling bawah? Di sini ada 40. Nah, kita masukkan aja ya. Nah, di sini misalnya kita mencari nilai K-nya dulu. Nah, berbeda dengan median tadi. Kalau median tadi kan untuk mencarinya kita harus mencari modus ya, maaf. Dengan modus tadi kita harus mencari nilai modusnya. Nilai frekuensi yang paling tinggi. Nah, kalau untuk mencari median ini kita cari K-nya dulu. Cara mencari K-nya itu kita ambil nilai 2. 2 ini tadi kan kuartil 2. Karena median itu kan kuartil 2. Kita ambil 2 dikali 40. 40 itu nilai frekuensi kumulatif paling bawah. Ini dia. Nilai frekuensi kumulatif paling bawah kan 40 nih. Jadi 40. 2 dikali 40 bagi 4 per 4 sama dengan 20. Ya, jadi kelas medianya antara kan 20 nih. Kalau udah dapat nilai 20, kita harus mencari frekuensi kumulatif yang mendekati 20. Ingat ya. Udah dapat nilai 20, cari frekuensi kumulatif yang mendekati 20, tapi tidak boleh kurang dari 20. Nah, sehingga hasilnya 28. Nah, 18 ini kan mendekati 20, Pak. Iya, tapi dia kurang dari 20. Nggak boleh. Jadi harus lebih dari 20 sehingga hasilnya 28. Nah, 28 ini kan lebih dari 20 ya. Yang paling mendekati. Oke. Harus dia mendekati 20 tapi lebih dari 20. Atau sama dengan 20 ya, sama dengan atau lebih, nggak boleh kurang. Jadi dapatlah kita kelas medianya itu di kelas 46 sampai 54. Ini ya. Dapat dia nilainya. Nah, boleh kita masukkan. Kita cari tepi bawahnya.
Nah, tadi kan kelas medianya 46 sampai 54. Ini dia. Berarti nilai tepi bawahnya itu 46 dikurang 0,5. Hasilnya 45,5. Ini dia. 45,5 ya. Dapatlah dia nilainya 45,5. Kemudian kita cari nilai frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif I. Di sini FI ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil I. Berarti kalau kita ingin mencari FI-nya, kita cari dia nilai FI sebelumnya. Nah, di sini kan frekuensi kumulatifnya 28. Berarti nilai FI-nya itu ada 18. Atau kalau kita ingin mencari repot lagi, kita cari di sini. Ini FI. Jadi nilai FI-nya itu sama dengan di sini kan 18. Nah, ke bawah dia. Berarti ini 10. Nah, ini 4. Kan gitu. Dan seterusnya ya. Nanti diisi sendiri. Nah, kemudian di sini kita dapat ya. Kemudian frekuensi kelas kuartil I. Frekuensi kelas kuartil I kan 10 nih. 10 ya. 10 berarti kita cari ini 10. Kemudian panjang kelasnya tadi udah Bapak kasih tahu ya, 28 kurang 19 atau 73 kurang 64 atau ya mana lah ya. Dapatlah nilainya jadi 9 ya. 9. Sehingga kita masukkan ke rumusnya. Di sini ada nilai median tapi bawah ya, 45,5. K-nya tadi dapat 20, masukkan 20 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas I-nya atau F besar I-nya. Hasilnya menjadi 18. Ya, 18. Kemudian per frekuensinya, frekuensi kelas median ya 10 dikali 9. Nah, 9 itu panjang kelas tadi ya. Dapatlah nilainya 45,5 ditambah 2 per 10 dikali 9. Sama dengan 45,5 ditambah 1/5 kali 9 hasilnya 47,5. Nah, jadi sebelumnya Bapak ingat kembali, jangan sampai salah untuk mencari nilai FI-nya, F besar ini FI-nya, F besar I-nya. Yang ditanya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya. Nah, kelas mediannya tadi 28, ini ya. Frekuensi kumulatifnya sebelumnya ini 18. Jadi 18 ya. Bukan sesudah atau pas kelasnya. Ya. Nah, jadi perhatikan kalau untuk median, pertama cari dulu nilai K-nya. Biar bisa. Nah, kemudian kalau untuk modus pastikan cari nilai frekuensi tertingginya dulu. Ya, itu kuncinya. Kalau dapat nilai frekuensi tertingginya nanti bisa kita cari. Kalau untuk rataan atau rata-rata, ya pastikan cari nilai SI-nya. Nah, biar bisa dicari ya. Kalau dapat nilai SI-nya baru udah dapat. Nah, jadi itu aja untuk hari ini. Coba diperhatikan, kalau ada pertanyaan bisa tanyakan langsung kepada Bapak, baik melalui GCR ataupun WhatsApp. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.